Ya, 101,8 Smart FM Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore Palembang. Apa kabar Anda pada sore hari ini? Dan tentunya senang sekali, seperti biasa, saya Fernando Terza kembali menjumpai Anda dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 5 Februari 2020. Dan Smart Listener, tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang edukatif dan juga menarik tentunya untuk Anda perdengarkan ya. Dan Smart Listener, menyambut pertempuran di Liga 2 pada tahun ini, atau tepatnya kurang lebih 1 bulan lagi akan bergulir, persiapan yang matang telah dilakukan oleh klub kebanggaan masyarakat Sumatera Selatan, yakni Sriwijaya FC. Terbukti beberapa minggu setelah usainya Liga 2 tahun 2019, Sriwijaya FC bergerak cepat dengan menunjuk mantan suksesor Persik Kediri, yakni Budiarjo Tholib, sebagai pelatih untuk menyambut Liga 2 pada tahun 2020 mendatang. Lantas, apakah hal ini bisa menjamin kesuksesan Sriwijaya FC dalam mengarungi kompetisi Liga 2 pada tahun ini? Untuk itu, tema yang akan kita angkat pada sore hari ini ialah menyambut Liga 2 2020, SFC bisa apa? Dengan 2 narasumber yang sudah hadir di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Yang pertama kita sapa, ada Direktur Teknik dari PT Sriwijaya Optimis Mandiri atau PT SOM, Bapak Indrayadi. Selamat sore Pak Indrayadi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, baik. Dan di sebelah Pak Indrayadi ini ada Redaktur Tribun Sumsel yang sekaligus co-host kita pada Palembang Insight sore hari ini, ada Mas Prawira Maulana. Selamat sore Mas Wira. Selamat sore Mas Nando. Wah, ini suaranya udah radio voice sekali. Senior saya ini Smart Listener. Baik, dan untuk Smart Listener yang ingin berpartisipasi di perbincangan pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp kami di 081178010018. Tentunya program Palembang Insight pada sore hari ini disponsori oleh Kopi Bubuk Benua. Baik, kita langsung saja mulai. Mungkin saya langsung ke Mas Wira nih. Saya dulu ya. Iya, benar. Dari lingkup media lah. Baik, Mas Wira, ini Sriwijaya FC akhir 2019 kemarin kita mendapatkan kabar buruk karena gagal promosi ke Liga 1, Mas Wira. Dan di 2020 ini agak mengejutkan juga ya dengan rekrutan Coach Budiarjo dan juga para pemain muda. Ini kalau Mas Wira memandang bagaimana nih untuk peluang di Liga 2 pada tahun ini? Kalau kita ya tentunya tetap optimis. Sebenarnya sih kalau jurnalis nggak boleh beropini ya. Tapi berhubung ini sedang jadi co-host jadi saya sedikit beropini. Kalau optimisme harus ya, karena memang 2020 nanti ini pertarungan juga bakal tingkat kualitasnya juga di Liga 2 juga lebih tinggi lagi. Dan belakangan kita lihat rilis dari manajemen Sriwijaya FC soal daftar pemain. Kita lihat memang komposisinya benar Mas Nando, banyak yang muda. Tapi kami juga belum tahu track recordnya secara pasti. Mungkin nanti Pak, ini domainnya Pak Indrayadi untuk menjelaskan. Tapi satu hal memang menurut pengamatan kami di lapangan selaku media massa, ini memang masyarakat betul-betul berharap bahwa Sriwijaya FC ini akan bagus performanya di musim tahun ini. Nah, sempat ada isu yang beredar kan sebelum beberapa hari yang lalu, banyak yang komplain nih, kok katanya nggak ada pemain lokal. Benar. Tapi setelah mungkin Pak Indra nanti ya jawabnya. Ternyata rupanya belakangan ada. Kalau kata manajemen mungkin agak ketinggalan isu gitu. Ada 4 kurang update ya. Nah, itu tadi sih, masyarakat tetap optimis karena juga kalau misalnya Sriwijaya FC berhasil naik Liga 1, pembaca Tribun Sumsel juga makin banyak. Kalau saya bilang harus itu. Karena banyak fans ya. Itu. Berarti tetap optimis ya, apalagi dengan skuad muda di tahun 2020 ini dengan Coach Budiarjo yang kalau track recordnya baru 1 tahun terakhir ini kita lihat memang terkenal dengan perpaduan pemain muda dan juga pemain senior yang berhasil di Persik Kediri, dan Persik Kediri berhasil menjuarai Liga 2 ya pada tahun kemarin. Nah, ini kita ke Bapak Indrayadi nih. Kita sebelum lebih domain ke masalah pemain mudanya, ini
Pak Indrayadi, kita tahu ya bahwa ini hal cukup mengejutkan juga nih. Coach Budi Harjo ditunjuk sebagai pelatih Sriwijaya FC di tahun 2020 ini. Sebelumnya juga saya pernah membaca ini di media online dan juga di media sosial juga ya Mas Wira ya. Karena isu yang beredar Sriwijaya FC ini bakal merekrut pelatih asing seperti itu. Bahkan isu yang beredar juga, spekulasi yang menyebut Rahmat Darmawan bakal kembali ditarik. Nah ini dengan pemberitaan bahwa Coach Budi Harjo ini ditarik, ini menepis seluruh spekulasi. Jadi tidak ada pelatih asing, bukan Rahmat Darmawan. Jadi Coach Budi Harjo. Nah ini bisa dijelaskan Bapak Indrayadi selaku dari Dirut PT SOM dan juga dari manajemen Sriwijaya FC lah. Hal apa yang melandasi kita memilih Coach Budi Harjo untuk menukangi SFC pada tahun 2020 ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang kita sudah melakukan evaluasi ya atas tim di tahun 2019 itu, baik pemain maupun pelatih. Artinya dari hasil evaluasi itu kita mengambil kesimpulan bahwa ketidakberhasilan kita itu ada beberapa faktor yang mungkin yang kita nilai itu membuat kita gagal lah ya, artinya memang. Jadi kita coba mengevaluasi kembali apakah perlu coach yang lama ataukah kita akan mengganti coach yang baru. Dari kesimpulan berapa kali kita rapat bahwa kita harus mengganti coach yang baru. Bagaimana cara memilih coach yang baru? Tentu kita melihat track record seorang pelatih ya. Kita belajarlah dari Persik Kediri. Mohon maaf, dengan biaya, dengan kos yang begitu tidak terlalu gebiar seperti Sriwijaya FC, dengan materi pemain yang tidak terkenal, pemain-pemain muda, Persik Kediri bisa menjadi juara di Liga 2 kemarin. Kita belajar dari Persik Kediri bahwa coba kita belajar bahwa kita tidak menurunkan budget kita, tapi kita mencari apa sih kelebihan Persik Kediri. Ternyata kelebihannya ada di coach dan memang pemain Persik Kediri itu secara tim memang mereka sebenarnya dibentuk sudah cukup lama sih. Memang dari Liga 3 sampai ke Liga 2 memang materinya hampir tidak berubah. Tapi komandan di lapangan, leader coach di lapangan itu menentukan bagaimana cara bermain sebuah tim. Nah, dari evaluasi itu kita melihat bahwa Coach Budi adalah pilihan yang akan menukangi Sriwijaya FC di tahun 2020 ini dengan bermacam penilaian, artinya bermacam evaluasi yang kita nilai bahwa beliau pantas untuk menukangi Sriwijaya FC di tahun 2020 ini. Maka pilihan kita tidak jatuh ke Rahmat Darmawan, tidak jatuh ke Kolab kan. Ya sebenarnya memang kalaupun memang budget kita tuh diberi yang memang ya istilahnya luas ya untuk mengambil pelatih-pelatih ya mungkin kita juga akan berhitung-hitung. Tapi dengan berkompetisi di Liga 2 nih dengan budget yang ya tidak dibatasi tapi memang ditentukan nilainya seperti ini ya kita cobalah kita mengambil jatuh pilihan ke Coach Budi gitu. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk ini Bung Wira. Cepat sekali ini baru di segmen pertama ini. Baik, langsung kita angkat. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Baik, dengan Ibu siapa di mana, Bu? Dari Mbak Ita di Kenten nih. Oke, Mbak Lita ya? Mbak Ita. Mbak Ita di Kenten. Baik, Mbak Ita silakan dengan pertanyaannya. Oh, ini saya mau tanya sama Pak Indra ya. Ini saya termasuk ya maniaknya Sriwijaya FC ya Pak ya. Kenapa sih 1-2 tahun ini bahkan 3 tahun ini kok nggak ada nih suaranya Sriwijaya FC? Kami sebagai maniaknya Pak pengen sih seperti kayak zamannya Ferry, zamannya Firman kayak gitu, supaya kita ada tontonan yang asik untuk Palembang ini loh Pak gitu. Nah, itu aja deh Pak, makasih. Oke, ini pertanyaannya lebih ke memuaskan diri untuk menonton ya, karena ada pemain yang hebat dulu seperti itu. Ini merasa tidak terpuaskan dari 2 sampai 3 tahun belakangan ini, Bu Ita. Silakan, Pak Indrayadi, silakan ditanggapi. Terima kasih Bu Ita. Kita sekarang memang ya semua kita prihatin ya Sriwijaya FC terdegradasi ke Liga 2. Di Liga 1 kemarin sebenarnya Sriwijaya FC cukup apa ya, memberi warna tersendiri ya di Liga 1 karena memang tahun 2017-18 itu Sriwijaya FC masih gaungnya masih cukup besar sebenarnya. Apalagi di tahun 2018 itu sebelum ada masalah ya, sebelum ada masalah itu kita pemainnya terkenal semua, itu pemain-pemain yang bahkan menjuarai. Sempat menjuarai Piala Gubernur kalau nggak salah itu. Memang itu luar biasa.
antusiasme penonton juga luar biasa ke Jakabaring itu. Timnya juga solid. Sebelum terdegradasi sebenarnya di putaran pertama Sriwijaya FC itu berada di posisi 2 kalau nggak salah, dengan selisih poin 3 poin dengan pemuncak klasemen pada saat itu. Terus berjalan ketika putaran kedua terjadi ya banyak masalah ya, hingga pemain-pemain itu banyak lepas, pelatihnya lepas ya, maka tim juga ikut terdegradasi. Ya kita sekarang berusaha membangun. Ya di tahun 2019 kita coba membangun Sriwijaya FC dengan pemain-pemain bintang, dengan budgetnya mungkin untuk di Liga 2 termasuk besar. Kita bangun lagi euforia semangat penonton untuk datang ke stadion ya. Ya hasilnya memang kita belum bisa lolos lagi ke Liga 1. Insya Allah mohon doanya Bu Lita ya. Bu Ita mohon doanya lah di tahun 2020 ini kita bisa lolos ke Liga 1 lagi. Dan bersabar seperti itu Bung Wira ya. Mania Sriwijaya FC. Iya, maniak. Oke, kita angkat satu penelpon lagi. Halo, selamat sore. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Wahyu di Pelaju. Wahyu di Pelaju. Baik, Pak Wahyu silakan dengan pertanyaan. Gini, kadang nasibnya si SFC ini hampir mirip-mirip Juventus katanya ya. Mirip-mirip Persik Kediri. Nah, saya bilang itu lebih mirip Juventus sih sebenarnya. Punya prestasi bagus sebelum-sebelumnya. Cuman nasibnya beda. Juventus langsung bisa naik. Sriwijaya FC nggak bisa naik. Persik juga gitu. Lama betul naiknya, akhirnya bisa naik juga. Dan persoalan yang paling pelik adalah soal duit ya. Saya perhatikan kalau klub-klub di Indonesia prestasi itu karena duit. Kalau duitnya banyak, prestasinya bagus. Duitnya nggak banyak, prestasinya nggak banyak. Nah, tapi itu kenyataan yang tersajikan sebenarnya. Duit nggak usah Indonesia, luar negeri pun seperti itu. Liga Italia pun kalau memang itu babas tingkat kalau nggak ada investor dari Cina. Begitu juga Liga Spanyol, begitu Liga Inggris. Liga Inggris kan sudah nggak ada lagi orang Inggris punyanya, semua orang punya orang luar. Nah, ini mungkin persoalan klub-klub Liga Indonesia juga mungkin bisa dicontoh seperti apa yang dilakukan oleh Bali United, mencari dana dari masyarakat melalui IPO. Mungkin waktu saat punya prestasi bagus, orang kan mungkin bisa mengambil melihat bahwa ini prospek untuk bisnis ya. Bisa juga roadshow ke beberapa negara atau apa untuk mencari investor, karena industri sepak bola ini kan sudah jelas pangsanya, sudah jelas ininya penontonnya. Kalau punya misi ke situ, tidak mengandalkan orang-orang yang ada di Indonesia saja, ya seperti inilah akhirnya Sriwijaya itu namanya Sriwijaya, itu kerajaan hebat, tapi posisi sekarang kok di Liga 2. Nah, ini yang jadi mirisnya. Harusnya ya kita juga harus sama-sama berpikir bahwa gimana caranya Sriwijaya bisa naik lagi ke atas, dan juga penonton ini terhibur dengan sajian-sajian yang seperti level sebelumnya tadi bilang. Ada zaman Ferry Rotinsulu, zaman Fiorentina, zaman Amrizal, Kayamba segala macam, kan itu orang nggak ngerti bola aja jadi nonton itu. Apalagi yang ngerti bola ya. Kalau sekarang orang ngerti bola pun nggak mau nonton, apalagi yang nggak ngerti. Gitu aja saya kasih saran seperti itu supaya Sriwijaya FC bisa kembali lagi ke Liga 1. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Ini lebih ke saran ya Bung Wira ya. Panjang saran. Panjang sekali ini. Sampai ada IPO Pak. Ini sepertinya penggemar Liga Italia zaman dulu ini kayaknya. Roman Batistuta, Pak Wahyu. Oke, baik, mungkin kita jeda dulu Smart Listener untuk segmen kedua nanti. Dan untuk Anda yang ingin mengikuti perbincangan kita pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp kami di 081178010118. Kami segera kembali.